Ini ya. Udah lama ya nggak ketemu ya dia. Benar, udah lama. Tadi capek banget ya Pak ya. Capek kantor menghadapi kehidupan ini. Tapi sekarang udah masuk ke bulan Ramadan nih guys, bulan puasa. Bener. Panas ya Pak ya. Sama bulan Ramadan berasa panas gak Pak? Berasa. Soalnya kan masuk bulan-bulan ini, bulan-bulan kemarau, ya kan? Bulan-bulan penghujannya udah di Desember sama Januari nih. Jadi kemarau, jadi kekeringan. Bukan cuma cuacanya kekeringan, dompet pun juga kekeringan ini. Iya kan? Tapi ya ada tersisa saja, jangan panasnya mataharinya. Untung Bapak ini di kantor ya, di ruangan yang Benar, iya. Jadi kok usahakan di indoor kalau mau, ya kan? Kalau di outdoor mau main padel, ya kan? iya, masa di mana-mana tanah kosong ada lah. Bener, tanah kosong padel. Terus gua di dekat perumahan orang padel, dia kan ada yang terganggu kan? Diajakin padel nggak? Sama teman kantor tuh. Diajakin, cuman gue bilang, aduh, kayaknya sih akomodasi peralatan gua kagak mumpuni nih. Raket mahal harganya nih. Mahal juta. Aduh, Baru cuma plastik Tupperware doang sejuta aja. Mending pakai raket nyamuk ya, masih bisa juga buat ngumpul kan. Iya. Paling bedanya ada bunyi cek cek Ini Pak, saya ditanya Pak, saya ditanya diajakin main padel gak? Ayo main padel. Bener. Gue gak pernah main padel di tahun-tahun dulu, jilat padel ya. Padel pop gitu kan. Itu pun juga murah kan, nggak semahal padel gini. Kalau makan dia sering makan perkedel. Padel gue cara baru denger gue padel Pak, pedal pop gitu kan, namanya kayak nama-nama Indonesia tapi di Inggris gitu. Tapi padelmu kenapa nggak budel sih? Kenapa nggak Badel ya kan? Iya, padel. Mana? Wah, pagi di Jaksel. Bener. Iya. Katanya kalau lu nggak padel lu nggak asik gitu ya. Iya. Waktu itu ada kimia. waktu di rusuh jadi padel. Keren banget. Itu kan goreng tahu tuh. Wah, anjing bakal gue udah lapang padel aja. Biasa gue tidur di belakang gitu kan. Sekarang udah apa-apa padel pokoknya, ya kan. Tapi di bulan Ramadan ini nih, yang paling banget kerasa tuh macet jalanan sekarang Pak. Macet. Pagi-pagi jalan macet. Pulang orang-orang pada nyari takjil. Jadi macet sekarang. Dulu tuh gue merasakan bulan Ramadan karena menurut gue restoran tuh tutup banyak banget. Benar. Nah, orang tuh katanya orang tuh puasa gitu ya. Benar. Restoran tutup gitu. Sekarang tuh makin kesini apa ya di tahun 2020 tuh restoran tuh banyak banget yang buka, orang tuh jarang berpuasa. Jadi restoran tuh banyak orang yang makan gitu. Gitu. Gak terasa bulan Ramadan. Event yang menurut gua paling enak, paling berasa itu bulan Natal ya. Bulan Natal kan, bukan hari Natal. Menurut gua 1 Desember tuh menurut gua udah Natal. Iya, karena kan kalau di Kristen dirayain duluan nggak sih Natal ya kan? Kalau kita Katolik tuh pas Natalnya doang, kan perayaannya gitu beda-beda. Tapi event yang menurut gua paling the best itu apa? Tetap sih bulan puasa sih kalau gua. Karena satu sisi kita sebagai yang muslim ya, kita juga mengikuti perayaan nyari takjil itu gitu loh. Kita mengikuti gimana vibes-nya nyari takjil, dan kalau di dunia kerja kan jam kerja kita jadi ikutin bulan puasa. Dalam artian kita pulang cepat gitu loh. Yang biasa kita pulang jam 4 di kantor kita jadi pulang jam 3 dengan alasan mempersiapkan untuk buka puasa. Di situ jadi gue merasakan flow-nya itu berbeda gitu di bulan puasa. Makanya kayak gue seneng gitu. Gue seneng kita sebagai non muslim ikut. Kita mau habisin takjil mereka juga nih gitu. Jadi nggak cuma muslim doang yang takjil gitu sama takjil. Takjil. Kalau takjir mah nasib. Iya kan. Tapi kalau gua event yang berdua paling the best, paling berasa itu Natal. Karena satu diskon gede-gede. Paling gede itu Natal menurut gua. Ya kan, makanya terus diskonnya gede. Saking gede itu diskon,
orang-orang Cindo itu cewek-cewek Cindo pada keluar dari kandang. Iya bener. Buat belanja gitu bulan tuh. Oh ya, kalau bulan Natal lu ke CP misalnya tuh banyak Pak Cindo Pak. Aduh, lihat cuci mata tuh enak kok. Cuci mata nggak harus pakai Iya. Insto ya. Iya, Pakai ini pun lebih panjang. Benar. Karena Natal sama tahun baru jadi sakit. Gitu. Karena di tahun ini nih, yang mana libur Lebaran sama libur Natal sama tahun baru jadi satu, terus Lebaran sama Paskah deket-deketan, Iya. ya kan? Cuma di tahun ini nih, ya kan? Lebaran sama jadi kemarin apa kita Minggu Palma ya, Rabu Abu ya, Rabu Abu kan deket-deketan tuh, Iya. ya kan? Sama Natal yang menurut kenapa Natal tuh berasa banget yang masih jadi event yang terbaik. Yang ketiga itu adalah musim hujan. Oh, Hujan, ya kan? Hujan tuh sering banget Pak. Angin gede, musim hujan. ber ya, bulan Iya. Ber itu memang hujan ya. Ya kan? Kalau sekarang memang musimnya musim kemarau. Sama yang keempat, rambutan lagi musim. Iya benar. Jangan kan rambutan, nanas itu musim nanas muda kan kalau lagi lagi itu Event yang menurut gue paling terasa tuh ya itu. Natal ya. Natal bener. Tapi kalau Ramadan ini kan katanya kan kita harus berbuka dengan yang manis-manis. Tapi kebanyakan orang salah kaprah nih. Orang berbuka dengan yang manis-manis dengan niat ceweknya. Nah, itu kan salah. Maksudnya berbuka yang manis-manis mungkin dengan cola. Iya, Sedangkan gue kemarin beli cola asin gitu. berarti itu nggak dianggap membatalkan puasa tuh, nggak buka puasa itu berarti. Iya. Karena belum ketemu yang manis. Orang capek nggak minum cola. Kalau kan cola angin. Orang pintar minum lah air ya. Aduh, banyak kan gitu. Nah, tapi bulan puasa ini kebanyakan juga cowok-cowok jadinya punya alasan buat membatalkan puasa gitu. Kalau cewek kan batal nggak puasa itu kan karena halangan, lagi mens. Cowok jadi ikut-ikutan nih. Lu kok lu makan, gue lagi halangan gitu. Kan cowok nggak ada halangan. Kalau cowok Nggak ada menstruasi nggak Kalau ada. cowok di ferment buat cetek-cetek. Kacau memang. Gue kan di kantor nih, wah gue sering makan. Tapi lihat, kalau cowok-cowok pada makan nih. Ini kan musim apa memang dia lagi halangan, ini kan kacau sih. Lebih baik kalian jujur lah, jujur pada Tuhan kalian bahwa kalian memang nggak puasa gitu. Jangan diem-diem gitu, ngomong ke temannya, gue puasa kok. Tapi tiba-tiba jam 12 siang, lah di warteg nih, di warteg nih, itu apa ini? Ya kan? Kenapa kamu makan gitu? Kok saya Kalau enggak ada yang kayak gini juga Ger, tipe-tipe orangnya dia puasa nih, dia kumur-kumur nih, tapi pakai air jeruk ditelan. paling enak kalau buka puasa tuh makan yang paling enak kalau buka puasa tuh makan babi. Ya gimana ya? Itu tuh sekalian sih menurut gue. Bener-bener. Nanti kalau batal sekalian gitu. Korupsi tetap dilakuin, ini kan tetap dilakuin, giliran babi dijauhin ya kan, padahal kan sama-sama haram gak sih? Lah, kalau penasaran tinggal makan sih sob. Kalau lu tadi aku ngomong soal kemacetan gitu, Iya, soal kemacetan karena orang mau pada bubur. Ya kalau apa tinggal makan gitu loh. Karena dari tadi gitu loh. Kan mereka buka puasanya nanti pas beduk. Oh, pas beduk. Iya. Tapi apa harus sore gitu? Apa nggak dari tadi? Ya benar. Iya kan? Katanya sih ini buat tantangan menahan rasa marah, Oh, iya. menahan rasa lapar, haus. Jadi kalau misalnya di jalan nih orang lagi puasa nih, oh misalnya macet nih di klakson, din, dia tetap harus sabar negurnya. Dia bilang gitu, Mas, jangan klakson ya, gitu. Wah, sopan banget nih, makin di klakson lah, ya kan. Kesian dia nggak bisa mengekspresikan rasa marah dia, gitu. Ya kan. Apalagi kalau orang temperamen kan, itu bahaya tuh. Lagi kan motor-motor orang kan beda-beda. Ada yang motornya itu suka gitu. Beda-beda. Kalau begitu kita nggak bisa emosi kan berat juga. Harus emosi itu kalau itu. Ini 3 hari lagi ya? Apa 4 hari lagi Lebaran? 20. Tapi kalau Muhammadiyah tanggal 19, kalau pemerintah tanggal 20. Iya, 5 hari lagi kan Lebaran. 4 hari 16 sekarang ya 4 hari lagi. 4 hari lagi. Jadi kalian persiapannya udah apa nih? Sebelum Lebaran tahun baru nyepi. Iya, nyepi dulu, tahun baru nyepi. Jadi umat-umat yang tinggal di Bali ini meniadakan harinya. Dia nggak keluar tuh di dalam rumah, menyepi dia.
Beda sama sepi, yang nyepi sama sepi beda ya. Beda. Beda ya. Kalau sepi mah ya memang hidup dia jangan nggak ada temennya mungkin ya. Iya. Itu harus introspeksi diri sih kalau memang dikelilingin dengan kesepian gitu. Harus sadar ya. Sadar. Gue ini ternyata gue gitu. Iya. Lu buah N. Tapi ada tuh yang sering ke gua sekarang. Fans Liverpool ya kan. Sering ke gua dia sekarang. Sering dia udah penghuni tetap gua ya. Udah karpetnya gua dia. Iya, juga peringkat timnya sono gitu. Tapi Iya, mau ngomongin bola nanti, oke? Iya, Oke, ngomongin bola. Bapak lebaran nggak kemana-mana ya? Nah, lebaran nggak kemana-mana. Kan kebetulan saya uang tiket nih, tiket kereta. Gua mau jam 12 nih, iya udah habis tiketnya, bangke. Gua pecat udah habis. Itu loh, bye. Gua tahun kemarin mau lebaran, mau pulang kampung gitu. Cuman gue susah banget pulang kampung. Jangan kan tiket kereta, yang berapa kalau tiket bola anjing? Iya, bener. Tiket bola ya. Salah cok, atau lah. Kalau sekarang memang kebanyakan tiket konser dulu yang keluar. Biar apa? Biar duit kita habis. Lebaran dan utang kita. Karena nonton konser, nonton bola. Sementara kita ngusahain budget buat pulang kampung. Padahal penting tuh. Tapi esensi pulang kampung itu sebenarnya kita tuh memang dekat sama pengen ke rumah kerabat atau keluarga, atau memang kita pengen cari liburan nih. Kadang-kadang udah mulai pergerakan esensinya udah mulai berubah nih. Kadang orang kan lebaran harusnya, oh kita silaturahmi ke tempat keluarga ya kan, dan keluarga jauh, keluarga besar. Tapi sekarang banyak orang lebaran tuh untuk liburan. Jadi esensinya udah salah gitu. Jadi lebaran tuh jangan liburan gitu. Gue lebaran ke Ciledug. Wah, itu ada tujuannya. Apa untuk jalan-jalan aja? Atau Ada bisa tujuannya, ada tujuannya. Ke Ciledug gitu kan. Lu lebaran kemana? muter-muter sini aja sih kayaknya. Dia Saudara lu nggak ada yang di sini, saudara lu nggak ada yang di. enggak ada. Orang saudara gue pada di Jawa Tengah semua. Tapi kenapa gue sekarang lebih milih nggak pulang? Karena kebetulan ya ini kabar yang agak sedikit ya kurang enakan ya. Nenek gue mbah lah sebutannya, mbah gue udah pada meninggal semua. Jadi otomatis gue nggak punya orang untuk dijemukin gitu. Nah, kalau misalnya mbah gue masih hidup, gue paling pulang kampung. Tapi kondisi mbah gue udah pada meninggal semua gitu. Tapi bapak ini pulang kerja capek ya setiap hari nih DJ. Capek. Gua kemarin nggak lama lihat berita ada orang apa mesum di DJ. Benar, iya. Atau cola di DJ gitu. Itu udah stres semua sih memang. Kenapa ya sekarang kayak orang tuh semakin eksplisit ya di transportasi umum, kayak semakin nggak takut gitu melakukan hal-hal yang kayak gitu loh. Ya kan kayak apa melecehkan wanita gitu. Di kereta kan banyak tuh yang pegang-pegang apa wanita. Maksud gua ya lu jangan kayak gitu lah ya. Lu nggak punya ekspresi lain gitu dan Suka ada kejadian aneh-aneh nggak di DJ gitu? Di depan lu, di depan mata lu suka ada kejadian aneh-aneh nggak di DJ waktu itu? ada sih paling kayak ibu-ibu ya. Ini misalnya kita lagi jalan nih, ibu-ibu pakai tongsis, ngevlog, oh iya, ngevlog, cuman kayak ngevideoin dia lagi jalan gitu, ngevideoin jalannya, cukup udah esensi orang nonton dia apa gitu kan, cuma kayak ingatin jalan gitu kan gak penting cowok. Dia bawa toksis, makan tongseng. Tongseng pakai tongkol. Tongseng pakai tongkol emang enak? Hah? Ya itu ibaratnya ini oplosan gitu kan. Buang-buang mabuk maksudnya. Tapi dalam perjalanan bapak nih dari kantor ke rumah naik DJ itu berapa lama? Wah kalau naik TJ kan karena macet ya. Jadi lebih dari Kan muter-muter juga. sejam lah sejam. Jam lebih ya? Iya sejam. Itu belum sama macet apa udah sama macet? Udah sama macet itu. Beda sama naik motor ya? Jam ya. Setengah jam. Itu pun juga motornya memang harus yang benar deh. Motor Itu jalur fast track tuh motor. Mobil itu juga macet, jalur fast track tuh motor. Iya. Apalagi NMAX kan, NMAX Vario itu kan jalur fast track banget lah. Itu udah promising banget lah. Vario emang enak gitu kan. Gue juga waktu itu gue pakai Vario itu udah paling jauh itu kalau dari Bantar Gerbang, Roxy, Ambulang sebaik lagi tuh gue 8 jam tuh di motor pak. Gue tuh jarang main jauh tuh sama gue naik motor ya. Ya elah PP puncak tuh nggak ada apa-apa. Iya bener. Di 8 jam nih ibaratnya kita udah bisa buat candi tuh sebenarnya kan. Candi itu. Iya kalau Jongrang kita ininya 4 jam kita 8 jam. Kita jamanin kan. Jadi itu
Jadi memang perjuangan untuk untuk kita bisa bekerja itu memang keras sih. Kan kita dulu ingat banget fan football kan. Gue masih magang tuh, si magang di Kemenko Marves kan. Gila, kan panjang banget perjalanan sampai sekarang akhirnya gue bisa benar-benar dapat gaji gitu, ya kan? Tapi yang fan football tuh lu masih join gak sih? Sekali ya? Sekali, Sekali ya? sekarang football masih join. Masih join ya? Gue lupa. Tapi nanti gue lihat deh. Yang penting kita join ngasih benefit gitu. Jangan kita pengen minta benefitnya, ya minta profitnya tapi dia nggak ngasih benefit. Gitu. Sponsorin ya? Disponsorin. Nah, ya tolong ya sponsor ya, tolong ya join deh. Namanya Fan Football Podcast ya, bisa join, dia ada linknya di bawah ya. bisa langsung email aja ke bawah ya. Benar. Benefitnya bisa masuk surga, dapat pahala, ya kan? Didoakan sama kita. Nanti kita doakan nanti. Doa kita tuh lebih 100%, 100 kali lipat lebih dijabah sama Tuhan. Bener deh. Bener doa kita. Kita doa udah tiap hari doa, ya kan, kita jabanin asalkan ada sponsor gitu kan. Tapi bapak nih udah mau lebaran udah deket kan. Bapak dapat THR? Dapat THR. Kalau Natal lo masih dapat juga sih? Dapat juga. Cincin nggak dapat? Enggak cincin. Kalau gua kan THR dapat, Natal dapat, cincin gua dapat angpau. Enggak cincin. Iya. Tapi tetap disyukuri lah ya, perjalanan kita gitu disyukuri. Karena gimana ya, nggak semua orang nih misalnya hidup ada di kesempatan untuk besokannya dia bangun lagi pagi. Ada orang yang hidup besok paginya udah nggak bangun lagi, ya kan. Kita masih bersyukur bahwa kita bangun pagi masih kasih napas gitu, ya kan. Jadi manfaatin, janganlah kita berbuat jahat sama orang lain gitu. Iya. Bener. Karma watching you, man. Bener. Karma is watching you, man. Bener. Bagi siapapun yang kayak kayak jahatin orang gitu, padahal kan dia nggak tahu orang itu kan udah berjuang buat keluarganya, ya kan. Iya. Janganlah nyakitin orang yang berjuang demi keluarganya gitu. Lu selama kerja tuh, lu selama kerja berarti lu ngasih dekor tuh sering ya? Iya, ngasih lu, iya. naktir ke orang sering ya? Naktir, Lu ya. juga sama. Jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif gitu, ya kan. Jangan dipakai buat gali lubang tutup lubang, itu juga jangan, ya kan. Karena kalau kita udah berhutang tuh sama aja kita membuat ikatan dengan iblis, setan sebenarnya. Kita membuat ikatan tuh. Nah, ikatan itu nggak akan bisa lepas selama lu belum lunasin itu. Itu takutnya kan bawa sampai anak cucu nanti. Ntar anak cucu lu mau hidup bayar utang dulu nih. Gitu. Hidup bayar utang lagi nih. Nanti anak nomor 2-nya kepikiran lagi nih, utang lagi nih gitu. Tapi bapaknya selama di tempat kerjanya, bapak ini katanya sering sekali diakui sama teman-teman kantornya, bapak ini ternyata si paling lucu ya. Iya bener, si paling lucu. Ada cerita nggak? Ada cerita? Ya karena pertama-tama sih lebih ke arah kan perkenalan ya. Perkenalan ya, gue perkenalkan diri aja. Saya ini. Saya dari tadi di sini gitu kan. Saya tinggal di planet Bekasi gitu. Ya pokoknya kita bawa fun gitu kan. Kadang kan ini kita kondisi lagi inilah pilek kan gua kan ini ya nggak bercanda aja, fix tahu yang dicolok di hidung. Nah gua masuk kerja gua pakai lah itu, gua kalau tusuk di hidung gua, pegawai lihat kan ketawa-tawa dia ngomongnya. Kalau jokes lu tuh masih nyatu ya? Iya. Kalau jokes gue itu banyak, karena jokes gue itu untuk Gen Alpha itu nggak bisa pak. Bener. Iya. Untuk diterima Gen Z nggak bisa. Iya. Kalau Gen Z mungkin bisa Gen Z. Ada ditendang anjing dari divisi lain. Gawe itu ngapain sih gitu? Ngapain sih lucu-lucu jualan? Dia bilang jualan di blog itu Lucu stand up comedy mending. Aduh, tapi hidup itu memang udah lucu, janganlah kita buat yang lucu-lucu lagi kan. Tapi bapaknya sebelum kenal saya nih belum tahu ya cara lucu ya pak? Belum. Ya kan kita learning by doing nggak sih? Ya. Learning by experience. Kita ngeliat orang nih, kita jadi tahu gitu. Jangan sampai kita udah hidup lama-lama nih, kita belum tahu planning hidup kita ke depan tuh seperti apa gitu. Jangan sampai.
masih kita udah hidup bertahun-tahun ya kan, kita kuliah gitu, kita tapi belum tahu visi kita ke depan seperti apa. Janganlah, minimal kita pelajari skill kita, kita pelajari kira-kira kita mampu di bidang apa. Ikutnya sih kelas online. Bener, Kelas online. kalau nggak bisa ikut kelas offline, kelas online ya kan. Kalau misalnya nggak bisa ikut juga ya tiduran di rumah ya kan. Kemarin gue mau ikut kelas online, salah kelas gue, tetap kelas TK. Salah gue. Salah masuk. Iya bener, belajar cuma pok ame lari buku. Salah masuk gue masuk kelas online, salah gue kelas TK. Iya. TK-nya TKA lagi ya, bener TKB lagi ya. TKA cok. Tapi TK sama TKB itu ternyata beda tingkatan ya. Beda. Gue kira tuh TK yang A, TK yang B. Ternyata ngelewatin TKA dulu baru ke TKB. Iya. Baru bisa ke SD. Tapi ada orang yang memang dia gak tau pintar atau apa, dia langsung SD loh, gak melalui TK loh. Ada yang kayak gitu. Salut sih orang-orang kayak gitu. Tapi ya lebih salut lagi kalau orang-orang yang bisa langsung fast track gitu loh. Dia nggak perlu ngelewatin SMA langsung kuliah loh. Itu keren tuh. Itu keren sih. Itu jarang-jarang kayak gitu gitu. Iya. Yang gue dengar kan kalau misalnya lo peringkat 1 atau rank 1 lo bisa loncat dari kelas 1 ke kelas 3 loncat kayak gitu. Yang gue dengar gitu. Nggak tahu saya bener apa enggak ya. Soalnya gue nggak pernah ngalamin ranking 1 soalnya. Karena cuma kalau pintar di sekolah bego di luar kan katanya gue iya kan ya. Lo buka pintu masih butuh kunci kan ya. Bener banget gitu kan ya. Tapi selama kerja ini ya, gue merasa kayak apa yang barang-barang yang gue selama ini nggak bisa beli pas waktu kecil, pas waktu kerja tuh jadi bisa beli. Dan rasanya kan kita kayak bahagia gitu loh. Kayak kita bangga dengan hasil kerja keras kita. Bapak Gitu. waktu nerima duit 10 juta nih, itu reaksi bapak gimana? Wah gemeteran nih pas awal. Iya, ini mau dipakai buat apa nih? Tapi tetap kepala dingin gitu. Artinya jangan kita pakai untuk pengeluaran yang nggak perlu gitu. Gitu, nanti kita jadi rukat gitu kan. Gue waktu itu pertama kali nih terima duit 500.000, jantungan gua. Oh iya. Saya ngomong ke bapak itu, jangan 500.000 pak, saya takut jantungan saya. Saya bisa dibawa ke rumah sakit. Bener. Kalau mau 5 juta. Kata bapaknya, Kamu dikasih hati minta jantung loh. kamu 5 juta. Kamu 5 juta kasih ke saya, beneran dikasih 5 juta. Sering bukan jantungan saya. Kenapa saya? Kenapa jantungan? Karena ya duit sama kerjaan kan nggak sesuai. Benar. Masa kita di tek-tek terus di grup kita cuma kasih 500.000 ya kan? Ya di tek-tek, gue pikir gue tek-tek. Tekbal. Iya. Misalnya yang kerja itu apa ya? Kadang-kadang memang nasib itu nggak seberuntung yang kita perjuangkan gitu. Misal kita udah berjuang keras, kita cuma dapat gaji 5 juta ibaratnya per bulan. Tapi ada orang di luar sana yang kerjanya nggak begitu keras tapi gajinya 2 digit ya kan? Iya. Ya kan kadang itu memang nggak adil gitu loh. Kadang hidup memang tidak adil, tapi sebaik-baik itu kita harus berusaha. Jangan sampai ya kayak ada orang yang nggak berusaha apa-apa, ini nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Bapak setelah nerima UMR nya, bapak ini belum puas ya? Oh, masih Makanya belajar lagi, berkembang lagi, benar. Orang tuh pasti gitu. Ada orang yang mau berkembang kan, martabak aja kan mau jadi itu harus berkembang dulu kan. Ya. Dari adonan dia berkembang jadi gemuk, jadi martabak. Manusia berkembang Iya juga bisa berkembang. Iya, benar. Jadinya shawarma. Benar. Bang, dari shawarma berkembang lagi jadi donor lagi. Waktu kemarin sih gue. Sekarang gue biasa aja sih gitu kan. Gue waktu gue pertama kali menerima itu ya, menerima gaji itu ya, gue tuh bukan kebab ya, donor gitu kan, 60.000. Iya. Ya kan orang mikirnya kebab itu enggak, ini donor gitu. Donor lebih banyak kalian yang ship kentang udah 60.000-an gitu. Itu kan salah satu cara kita untuk mengapresiasi diri kita, self reward. Self reward itu memang dengan itu, daripada kita ngasih untung kita ke cewek kita, ngapain kita membahagiakan orang lain, ini kan membahagiakan diri kita sendiri, benar nggak? Sebelum membahagiakan orang lain kita membahagiakan diri kita sendiri, orang tua ya kan, kita berkomedi kita bahagia. Iya, walaupun hidup kita memang komedi sebenarnya. Banyak sebenarnya orang komedi itu, kalian lihat di balik layar itu sebenarnya menderita loh. Cuman itu cara dia untuk menutupi penderitaan dia dengan dia komedi.
sebenarnya nih kita di depan kamera tuh komedi sebenarnya. Iya. Lucu. Padahal sebenarnya kalau di balik kamera tuh lucu juga. Kita semua. Tapi emang buat kita bisa berkomedi itu memang pusing ya kan, Iya. komedi putar ya kan. Kita mikirin kata-kata yang kita keluarin gitu. Dan apa cekcoknya tuh harus dapat gitu ya kan ya. Tek-tek-teknya harus dapat. Tek. Jadi kalau kita nih ibarat kalau misalnya main bola gitu kan kita passing, kalau orangnya itu udah terima bola tuh gak kontri itu percuma gitu. Benar, jatuhnya jadi salah passing, tendangan ke atas, tendangan jumpa fans ya kan, umbur-umbur pantat ya kan, gitu.